apa aja, atau ngeliat kambing saya nggak ada. Nggak boleh. Kata Nabi tuh kalau orang nanya barang yang hilang, katakan saja la raddahallahu alaik. Mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barangmu. Itu kata-kata yang disuruh Nabi ucapkan ketika orang lagi nyari barangnya di dalam masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalam ala nabi wa ala alihi wa ashabi. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Bapak-bapak, para jamaah Masjid Manarul Islam yang sangat saya hormati dan muliakan, syukur alhamdulillah pada malam Senin ini kita masih bisa hadir di masjid yang kita banggakan ini dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan diteruskan dengan tholabul ilm yang merupakan kewajiban kita mulai kita lahir sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke masjid ini dan pengajian kita juga mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, minggu yang lalu kita membahas tentang babul masajid, dan minggu yang sekarang kita lanjutkan karena bab hadis yang ada di babul masajid ini belum selesai kita bahas. Masajid artinya masjid-masjid, kalimatnya jamak dari kata masjidun, jamaknya masajid. Wa huwa baitus shalah. Masjid itu adalah rumah tempat sholat, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa binauha fid dauri mandub, dan membangunnya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah perkampungan, itu merupakan sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak kita ini masjid di Perumnas ini sebenarnya di tengah ini. Ya, dari jalan Kasuari sampai jalan Tekukur ini adanya di tengah posisinya. Nah, yang beginilah yang dianjurkan oleh Rasulullah, sehingga orang yang ada di barat, di timur, di selatan nggak kejauhan datang ke masjid. Dan kalau sudah dibangun tuh masjid, kata Nabi, wa antuna zofa wa tutoyaba, masjid itu harus selalu dibersihkan, disapu, dipel, disedot karpetnya, wa tutoyabu, kemudian diwangikan. Masjid itu nuansanya harus wangi, jangan apek, jangan bau apek. Ini hadis yang kita baca kemarin yang pertama. Jadi memelihara masjid itu sunnah. Bukan saja menyapu, mengepel, tapi harus diwangiin, dinyamanin, apalagi ditambahin AC. Supaya apa? Jemaahnya ini betah, nyaman sholat di dalam masjid. Dan hadis yang kedua, tidak boleh membangun masjid di tengah kuburan. Jadi kuburan nggak boleh dijadikan masjid. Ini kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Kalau nabinya wafat, meninggal dunia, selalu dia bikin masjid untuk ibadah dia.
Bukan saja para nabinya, orang-orang soleh juga yang wafat, ya, telah dikubur, kemudian dibangun masjid. Ini sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh kita bangun masjid di atas kuburan. Sholat aja berhadapan dengan kuburan itu haram. Ya, kalau berhadapan langsung nanti kelihatan kuburan di depan kita, itu haram. Tapi kalau ada penutup dindingnya, enggak, karena terpisah dari masjid. Bahkan ada ulama yang mengatakan tidak haram, tapi makruh. Sholat kelihatan kuburan. Kata Nabi, orang yang suka membangun masjid di tengah kuburan itu, kata Allah, ulaika syirarul khalq. Mereka itu adalah sepaling buruk-buruk makhluk Allah. Ciptaan Allah. Kalau orang yang bangun masjid di mana? Di tengah kuburan. Tak boleh. Hadis yang ketiga, kita boleh naruh tawanan atau mengikat tawanan itu di masjid. Mengikat di tiang masjid boleh. Tawanan itu udah pasti dia belum beragama Islam. Artinya apa? Hadis ini menggambarkan bahwasanya orang non-Islam boleh masuk ke masjid kalau ada urusan yang sangat urgen, sangat penting. Kalau nggak ada urusannya, nggak boleh. Harus dilarang. Ya, kayak presiden datang ke negara kita, dia bukan beragama Islam. Pengen ngelihat masjid Istiqlal. Boleh dia masuk, tapi buka sepatunya. Ya, sesuai dengan aturan. Ya, karena dia seorang presiden. Ya, urusannya penting dengan negara. Nah, ini kalau dilihat dari hadis ini, ya itulah hadisnya, dalilnya bahwasanya orang non-Islam boleh masuk ke masjid. Sepertinya tawanan yang belum beragama Islam diikat di mana? Di dalam masjid. Ya, tapi di Istiqlal juga belum baru satu ya kepala negara yang bisa masuk ya, Pak Windu ya. Kalau nggak salah Bill Clinton nih masuk tapi nggak masuk ke tempat sholatnya, masuk ke area aja. Karena kalau Bill Clinton sampai buka sepatu dulu, ya seingat saya gitu. Saking kepengennya dia masuk ke masjid. Saya nggak jadi masalah. Itu kan kunjungan negara. Iya, tapi kan dia nggak berlama-lama. Tapi dia nggak di area tempat sholatnya, tapi cuma di area masjid aja. Kalau nggak ada kepentingan apa-apa ya nggak boleh, kita nggak boleh. Kalau timbang acara pernikahan orang non Islam datang masuk ke masjid itu dilarang, nggak boleh. Karena duduknya lama, itu pasti. Ya kan? Lama duduknya. Karena mereka dianggap belum suci. Kemudian hadis yang keempat, tadi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kemudian hadis dari Abi Hurairah yang keempat, ini Umar lagi lewat masuk ke masjid. Di dalam masjid ada Hasan. Hasan ini seorang penyair, seorang tukang membuat syair. Dia lagi nyanyi-nyanyiin syairnya di dalam masjid. Umar lewat, ngelirik, lirikannya mungkin seperti orang marah gitu. Kemudian si Hasan berkata, "Qad kuntu unshidufi." Sesungguhnya aku benar-benar menyanyi di dalam masjid, ya Amirul Mukminin. Wa fihi man huwa khairun minka. Dan ketika aku lagi nyanyi di masjid, ada orang yang lebih baik daripadamu. Maksudnya Nabi, ada Nabi di dalam masjid. Tapi Nabi tidak melarang. Tidak menyuruh, tidak melarang.
Artinya boleh. Yang dimaksud nyanyi-nyanyi di sini bukan nyanyi dangdut. Nyanyi syair cinta bukan. Nggak boleh kalau syair cinta mah. Ini syairnya pujian terhadap Allah dan pujian terhadap Rasulullah. Sama kita kalau mau ngaji baca ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, itu kan nyanyian. Ya. Ya Rasulullah salamun alaik. Nyanyian kan? Yang begitu-begitu boleh. Itu yang dimaksud, bukan nyanyi dangdut di masjid, nggak boleh. Hah? Diringin musik, musiknya apa nih? Kalau jenis-jenis gitar nggak boleh. Nah, kalau rebana nggak apa-apa. Kayak hard rock gitu, nggak apa-apa. Itu kesenian Islam, ya, yang dilestarikan oleh para wali songo. Jadi ketika dia lagi nyanyi, ada orang yang lebih baik daripada Umar, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Muttafaqun alaih, hadisnya Bukhari Muslim. Wa anhu, dan daripada Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hadis ini menjelaskan tidak boleh mencari barang kita yang hilang di dalam masjid. Kalau barang hilang nggak boleh cari dalam masjid, nggak boleh nanyain di dalam masjid. Kalau mau nanya di luar masjid, ketika orang turun sholat kan keluar satu-satu, tanya dari situ. Ya, ngelihat jam tangan saya enggak? Motor saya, ngelihat motor saya enggak? Kok motor saya enggak ada? Gitu. Apa aja, atau ngelihat kambing saya enggak? Kambing saya enggak ada. Enggak boleh. Kata Nabi tuh kalau orang nanya barang yang hilang, katakan saja, la raddahallahu alaik. Mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barangmu. Itu kata-kata yang disuruh Nabi ucapkan ketika orang lagi nyari barangnya di dalam masjid. Jadi kita ucapkan apa? La raddahallahu alaika. Mudah-mudahan barangmu tidak dikembalikan oleh Allah. Artinya nggak ditemukan. Ya, ini hadis dari riwayat Imam Muslim. Kenapa? Fa innal masjida lam tubna lihada. Karena bahwasanya masjid ini dibangun untuk ini, untuk orang beribadah, untuk orang zikir, untuk orang menuntut ilmu dalam masjid. Bukan untuk nyari barang hilang. Ketika dia mencari barang hilang kepada kita, kata Nabi, ucapin saja, la raddahallahu alaik. Mudah-mudahan barangmu tidak akan dikembalikan oleh Allah. Itu hadis yang kelima yang kita sudah baca. Kemudian hadis yang keenam, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh jual beli, tawar menawar barang di dalam masjid. Ya, kalau transaksi itu di luar masjid, tidak boleh di dalam masjid. Tadi kan barang hilang. Hadis yang selanjutnya yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Tirmizi, tidak boleh jual beli, transaksi jual beli di dalam masjid. Kalau ada orang yang jual beli di dalam masjid, la arbahallah, fakulu, kata Nabi, katakan saja kepadanya, la arbahallah tijarotaka. Mudah-mudahan Allah tidak akan menguntungkan perdaganganmu, mengasih untung kepada perdaganganmu. Itu ucapan yang diperintah Rasul kepada kita. Jadi kalau ada ngelihat orang lagi jual beli, katakan saja, la arbahallah tijarotaka. Mudah-mudahan Allah tidak ngasih untung jual belimu.
Gitu ya. Jadi kalau kita transaksi boleh di luar masjid asal jangan di dalam masjid. Ini hadisnya riwayat Nasa'i Tirmizi. Wa hasanahu dianggap hadis ini hasan. Kemudian sekarang kita baca wa an Hakimin. Hadis dari Hakim Ibni Hizam. Qala berkata Hakim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumal la tuqamul hudud fil masjid. Tidak boleh mengeksekusi hukuman di dalam masjid. Jadi kita kalau menghukum orang nggak boleh di dalam masjid. Di Mekah juga ada perbatasan antara Mekah Madinah itu Masjid Qisas. Tapi pelaksanaan hukumnya bukan di dalam masjid, tapi di belakang masjid. Di belakangnya. Belakang masjid kan sana. Bukan ini ya, ini depan. Belakangnya sana. Itu setiap hari Jumat pasti ada yang dieksekusi. Ya, apa penggal, apa potong tangan, ya apa saja. Tergantung kesalahannya. Banyak kan penggal leher ya. Hebatnya, algojonya itu kalau udah menggal leher putus nggak jatuh ke bawah. Kepalanya nggak gudak ke bawah, nggak tangkep. Itu saking ahlinya. Nggak boleh. Wala yustaqadu fiha, dan juga tidak boleh melaksanakan hukuman qisas, hukuman balas dendam. Artinya apa? Kalau qisas itu kan hukuman yang sama. Umpamanya ada yang berantem, main pegang jewer kuping, kupingnya sampai putus. Maka dihukum. Ya hukumannya apa? Kupingnya diputusin juga, seperti halnya dia mutusin kuping siapa? Orang tadi. Kalau dia nyolok mata sampai buta, dia juga dicolok matanya sampai buta. Itu hukum qisas namanya. Hukum balas pembalasan. Ya. Kalau dia lari dari hukum itu, maka nanti Allah yang hukum di akhirat. Gak boleh, maka menjitakan orang gak boleh. Kita jitak orang ya kita jangan marah kalau dijitak. Kita mukul orang, obatnya apa? Kita minta dipukul. Seperti saya mukul kamu, pukul saya sekarang. Ya, kalau dia nggak ikhlas, nggak ridho sampai hari kiamat, maka nanti malaikat yang menghukum atas perintah Allah. Ya, jadi hukuman-hukuman Islam ini banyak yang tidak dilaksanakan di Indonesia. Seperti membunuh. Membunuh ditaruh di penjara, itu nggak menjadi lunas, enggak. Orang Arab itu membunuh tidak langsung dihukum. Ditaruh dulu di penjara, suruh taubat. Ya, suruh baca Quran, belajar Quran, menghafal Quran. Banyak yang udah hafal 30 juz dieksekusi mati. Itu nggak langsung di penjara, nggak langsung dihukum, di penjarain dulu, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Apa yang hafal Quran? Ya begitu juga zina, nggak langsung dihukum, disuruh taubat dulu. Kalau taubatnya udah diterima, baru dieksekusi. Tapi kalau nonton, perempuan nonton laki-laki lagi bermain bola, main voli, main sepak bola, boleh. Ya, asal jangan membuka aurat. Asal jangan menuju ada yang dia tuju, pemainnya. Yang ganteng, yang dia lihat, wah tuh ganteng banget ya. Nggak boleh memfokuskan itu, kalau sekedar nonton aja boleh.